saksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas umat ini. Itu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumin sairina salihina fid darain, melanjutkan dengan mengatakan mana? Sampai mana tadi? Ini. Beliau melanjutkan dengan mengatakan fasal fi mura'atil ma'na fi ibtida'il qira'ati wa waqfiha. Ini judul bukan dari beliau ya, bukan dari Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana telah disampaikan bersama bahwa ketika ada tanda kurung siku maka dia bukan asli dari Al-Imam An-Nawawi. Ini berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Persoalan waqaf dan ibtida. Pentingnya waqaf dan ibtida. Yambaghi lil qari, sudah sepatutnya bagi seorang pembaca Al-Quran. Ini enggak ada di sini. Pantesan kok gelap, enggak ada. Kelihatan? Hilang. Kelihatan ya? Yambaghi lil qari, sudah sepatutnya bagi setiap pembaca Al-Quran, idza btada'a, apabila memulai bacaan Al-Quran, min wastis surah, dari pertengahan surah, aw waqafa ala ghairi akhiriha, atau dia sudah berhenti pada selain akhir surah. Kita kalau tilawah pasti begitu kan, kita berhenti nggak di akhir surah kan. Baca Al-Baqarah jarang sekali duduk langsung selesai Al-Baqarah, jarang. Maka kita pasti selesai di tengah surah. Terus kita pengen mulai awal surah begitu, maka kata Imam An-Nawawi, ayyabtadi amin awalil kalamil murtabita, maka sudah sepatutnya bagi dia untuk memulai bacaan Al-Qur'annya dari awal tema yang berkaitan, ba'duhu bi ba'd, antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berhenti pada tengah surah, misalnya kita berhenti tengah surah, nah ternyata tengah surah ini belum akhir tema. Maka apa yang harus dilakukan? Cari awal temanya di mana sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, cari. Itulah tempat mulainya. Jadi ketika kita ingin memulai bacaan Al-Quran atau istilahnya ibtida hakiki, bada hakiki, ibtida hakiki. Ibtida hakiki adalah ibtida yang dimulai dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibtida hakiki adabnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian cari awal ayat yang awal tema. Jadi syarat ibtidah hakiki, cari awal ayat yang awal tema. Awal kalam istilah bahasa Arabnya. Awal pembicaraan. Jangan memulai dari awal ayat yang itu tengah pembicaraan. Misal kalau surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu satu tema. Ayat ke-6, ayat ke-7. Itu satu tema. Ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Itu satu tema. Ayat 21 sampai akhir halaman. Itu tema. Wabashir, satu tema. Kemudian innallaha la yastahi dan seterusnya sampai akhir, satu tema. Kemudian kisah Nabi Adam, masalah asma, ya, sampai malaikat berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai, satu tema. Kemudian kisah Nabi Adam dengan iblis sampai kulnah bitu, sampai 2 ayat setelahnya di halaman berikutnya. Kemudian dia Bani Israel sampai ya Bani Israel setelahnya. Itu satu tema tuh. Satu tema. Begitu.
Maka hati-hati membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak mengikuti tema. Cirinya apa Ustadz? Di sebagian mushaf ada tanda ain untuk setiap akhir tema. Tanda ain ini namanya tanda ruku'. Kenapa disebut tanda ruku'? Karena dahulu digunakan oleh para ulama Hanafiyah di Turki Utsmani. Mereka menggunakan tanda ruku' untuk memberi tanda bagi imam sholat taraweh agar tidak ruku kecuali sampai tanda ini. Sehingga kalau tarawehnya 23 rakaat tiap malam, 20 rakaat itu rukunya rutin di tempat-tempat ain ini, maka 30 hari khatam Al-Quran. Kalau 20 rakaat. Begitu. Itulah asal muasalnya tanda ruku'. Tapi tidak setiap tema ada tanda rukunya. Setiap tanda ruku insya Allah tema. Tapi tidak setiap tema ada tanda rukunya. Karena satu ruku kadang-kadang ada 2 atau 3 tema. Satu ruku kadang ada 2 atau 3 tema. Begitu. Allahu a'lam. Wa ayyakifa alantihail kalamil murtabit. Dan sudah sepatutnya untuk mengakhiri bacaan pada akhir kalam. Pada akhir tema. Itu namanya qata'. Mengakhiri bacaan itu namanya al-qata'. Berarti syaratnya qata' yang pertama akhir ayat. Yang kedua akhir tema. Akhir kalam. Akhir pembahasan, akhir cerita, akhir kisah. Begitu. Maka sebaik-baik qata' adalah akhir surah. Maka sebaik-baik qata' adalah akhir surah. Kenapa sebaik-baik qata' akhir surah? Karena setiap akhir surah pasti akhir tema. Maka sebaik-baik ibtidah hakiki adalah awal surah. Sebaik-baik ibtidah hakiki adalah awal surah. Makanya nanti bahasan lanjutannya adalah dianjurkan atau lebih utama membaca surah pendek tapi tuntas dibandingkan membaca surah panjang tapi tidak tuntas. Jadi kalau lagi sholat lebih baik baca satu surah pendek tapi tuntas daripada membaca satu surah panjang tapi tidak tuntas. Begitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ibtidah hakiki dan berkaitan dengan qata'-nya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Wala yataqayyada, maka jangan pernah beracuan, jangan pernah bergantung, jangan pernah berpatokan bil a'syari wal ajza, dengan 1/10 ataupun per juz. Jangan jadi acuan, juz sama 1/10 itu nggak bisa jadi acuan. Ini penting, banyak orang yang nggak paham masalah ini. Setoran pokoknya per juz, enggak. Memang ada juz-juz atau banyak juz pas tema, tapi tidak sedikit juz yang tidak pas dengan tema. Begitu. Banyak juz yang memang pas dengan tema, tapi tidak sedikit juz yang tidak sesuai tema. Maka di sini disebutkan beberapa contoh juz-juz yang tidak sesuai tema. Fa innaha qad takunu fi wastil kalamil murtabit. Kenapa? Karena ternyata akhir juz itu seringkali atau ada yang ternyata terletak di tengah tema. Ternyata ada akhir juz yang terletak di tengah tema. Ini buat orang yang gak paham bahasa Arab, gak paham tafsir, gak akan memperhatikan. Maka perhatikan hal ini mulai sekarang. Berarti juga jangan memperhatikan halaman. Banyak imam-imam tarawih, kalau sholat tarawih itu pokoknya rakaat pertama halaman ini, rakaat kedua halaman itu. Itu bukan tata cara baca Al-Quran yang baik, yang beradab. Tidak beradab itu. Cirinya dia nggak paham Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada imam baca Al-Quran misalnya satu halaman pasti dibagi 2, halaman ini, halaman ini. Itu ciri orang nggak paham Al-Quran, belas nggak paham Al-Quran. Orang paham Al-Quran nggak akan begitu cara bacanya. Bahkan saya pernah kesel sekali sebenarnya ya sama imam itu. Salat malam, udah tahu begitu. Itu teh waktu baca surah apa ya? Saya agak lupa waktu itu. Pokoknya awal surahnya itu di ujung di bawah. Awal surah, kan ada beberapa awal surah yang di bawah itu, di ujung sebelah kiri bawah. Tapi dia rakaat kedua dibaca sampai awal surah yang itu. Kan padahal kalau mau ruku mah di akhir surah lebih baik. Nanti rakaat berikutnya dari awal surah itu, maksud saya gitu. Dia enggak, baca itu di awal surah, cuma baca berapa ayat kan selesai. Ya Allah. Maksudnya apa gitu? Masya Allah, ini cirinya orang nggak paham. Cirinya orang nggak paham. Agak kesal sekali sebenarnya. Jadinya mau tadabbur, nggak bisa tadabbur. Ini belum selesai. Baru awal-awal surah udah selesai. Giliran yang tadi udah selesai, malah dilanjutin ke awal surah. Hanya gara-gara satu halaman. Hanya gara-gara satu rakaat harus satu halaman. Hanya gara-gara
aturan dia satu rakaat itu harus satu halaman. Maksain diri. Nah ini adalah ciri orang nggak paham Al-Quran. Karena orang yang paham Al-Quran pasti ingin bercerita tentang isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Memperdengarkan kepada orang-orang ini loh maksud dari Al-Quran. Tapi orang yang nggak paham Al-Quran yang penting baca. Nah itu bedanya. Ya, itu bedanya. Zaman sekarang jangankan masalah ini. Masalah tajwid aja banyak yang berantakan. Dan jadi imam. Ya jadi hati-hati. Contoh kata Imam Nawawi, kal juz'il ladzi fi qaulihi ta'ala wal muhsanat. Sebagaimana awal juz berapa wal muhsanat? Awal juz kelima. Wal muhsanat. Wal muhsanat minan nisa. Kenapa? Karena awal kalamnya ini kan ayat ke-24 ya. Karena awal kalamnya itu ada di akhir ayat ke-25. Begitu. Jadi kalau misalnya mau bisa dibaca di ayat ke-26 atau di sebelumnya, halaman sebelumnya. Kanan bawah dikit, 22. Begitu. Nah, nanti bisa dilihat tanda ain. Ada tanda ain kalau nggak salah dekat-dekat situ kalau di Mushaf Indonesia. Begitu. Jadi bukan wal musonatnya, ya. Untuk awal tema bukan wal musonatnya. Makanya saya kalau misalnya ada yang setoran juz keempat, habisin kalau mau. Kalau enggak sampai ayat kedua-dua aja. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau enggak sampai ayat kedua-dua. Kalau mau lanjut musonat sampai ayat ke selesaiin 25-nya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi." Ini adalah surah Yusuf. Awal juz 13. Saya catat juga ini awal temanya di sini harusnya ini surah Yusuf ayat ke-53. Nah, awal temanya itu jauh di 57. Awal temanya jauh di 57. Kalau misalnya mau lanjut ke 57. Begitu. Kalau misalnya mau sebelumnya masih jauh lagi. Kisahnya di awal 40 di ayat ke-40-an. Begitu. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawaba qaumih." Surah An-Naml. Awal ayat karena jawab qaumih surah An-Naml. Bukan ini. Sebentar, bukan yang An-Naml kayaknya. An-Naml betul? Kalau An-Naml awal juz 20. Tapi betul ini yang awal juz An-Naml. Tapi kayaknya sebentar. Kalau misalnya maksudnya di sini berarti maka jawab kami ala enggak. Kalau misalnya An-Naml enggak masalah. Berarti ini ayat yang ke-56 berarti awal temanya di awal temanya di 59. Di 60. Dia harus sampai 59, sampai qul alhamdulillahi wassalam. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan sampai qul alhamdulillahi wassalam. Begitu, karena ini masih ngobrol. Nabi Lut masih ngobrol sama umatnya itu. Begitu. Kalau misalnya mau sebelumnya Waluton, dimulai dari Waluton kalau mau itu kisah Nabi Lut. Awal kisah Nabi Lut di ayat 54. Jadi kalau mau dari awal 54, Waluton idh qala liqaumihi atatu seterusnya. Itu awal kisah Nabi Lut dari situ. Setidaknya sampai qul alhamdulillahi wassalam. Begitu. Ya. Ini famakana jawab qaumi. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih." Maka di sini awal juz 22. Awal juz 22. Surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 31. Maka kalau misalnya kita pengen baca dari
Ini 22, ini 31 ya. Berarti kalau misalnya mau, ya Yuhan Nabi, kuli azwajik. Itu kalau misalnya mau 28 awalnya silakan. Dari situ kalau misalnya mau. Kalau mundur. Kalau maju berarti ke 34. Wadhkurna ma yutla. Itu awalnya. Dan sampai tathiro. Ya. Wa yutahhirakum tathiro, selesai sampai situ. Nah, itu pentingnya memahami tema. Begitu. Kemudian juz yang lain mana di sini? Wa ma anzalna ala qaumin ba'dihi min junni minas sama. Surah Yasin. Surah Yasin itu juz ke 23. Nah, ini juz 23 juga bukan awal tema. Kenapa? Karena awal temanya di jauh kayaknya ini. Wajah min aqsa berarti 20 kalau mau tuh. Enggak juga, itu masih nyambung sama sebelumnya ya. Bentar. Sampai wadrib 13 kah? 13 berarti kalau mau. Halaman sebelumnya. Wadrib lahum mathalan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun. Itu awal temanya dari situ tuh. Awal halaman sebelumnya. Itu masih kisah satu kisah mengenai nabi, seorang utusan, ya, lagi ngobrol sama kaumnya. Terus sampai ayat ke di 29 bisa sebetulnya ya. Cuma ayat berikutnya masih nyambung juga ini. Berarti kalau misalnya mau di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya di ayat ke susah ini mah. Gak jauh. Wa idza qila lahum taqum bainanikum. Ya paling kalau misalnya yang dekat sih tuh di 29. Kemudian ya hasratan al ibad, mulainya dari hasanah, tapi agak nggak enak. Mendingan dari wadrib. Kalau misalnya mau di sini dari wadrib. Jadi kalau misalnya mau dari wadrib atau sekalian dari awal surah Yasin. Jadi nanti kalau misalnya setoran udah sampai akhir surah Fatir aja gitu. Di awal setorannya dari surah Yasin. Selesai ini Yasin udah biar gampang. Karena temanya agak jauh-jauh ini. Masih nyambung-nyambung antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, masih nyambung-nyambung. Begitu. Kemudian ayat yang lain, wa fi qoulihi ta'ala ilahi raddu ilmus sa'ah. Ilahi raddu ilmus sa'ah. Surah Fussilat. Awal juz ke 25. Maka di sini awal temanya adalah ayat keberapa itu Fussilat? 47. Awal temanya di 45. Walaqad ataina Musal kitab. 2 ayat sebelumnya ya. Walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fihi. Itu awal tema. Atau kalau mau setelahnya berarti di ayat yang ke sampai akhir surah aja. Itu akhir temanya. Kalau tanggung udah akhirin aja, tanggung satu halaman ini. Jadi jangan jadikan ini awal juz, jadikan ini akhir gitu, akhir setoran di sini. Sampai akhir surah aja udah begitu. Gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata banyak dalam Al-Qur'an juz-juz yang tidak terikat dengan tema begitu. Maka hati-hati. Kemudian juga di ayat apa ini? Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu.
Juz ke bukan juz ini, contoh juz bukan ini. Wa badalahum. Ada juz yang nyimpen juz di sini kah? Ada yang nyimpen juz di situ kah? Juz berapa yang nyimpen juz di situ ya? Mungkin ada sebagian mushaf yang awal juznya di ayat itu. Coba kita lihat. Wa badalahum. Oh enggak. Mushaf Indonesia enggak di situ. Tema juznya udah dipindahin ke Al-Ahqaf ya. Juz 26. Udah Al-Ahqaf kan? Mushaf Indonesia. Mushaf kita awal juznya di mana? Awal juznya awal halaman atau awal surah? Hah? Awal juz 26 itu apa? Awal juz 6 itu apa? Antum biasa kalau setoran awal juz 6 apa? Kalau saya dulu waktu setoran awal juz 6 langsung Al-Ahqaf. Saya masih ingat soalnya. Setoran Al-Ahqaf. Langsung ya dari Al-Ahqaf ya? Ah iya. Dari Al-Ahqaf. Berarti ini udah nggak dipakai nih. Berarti zaman dulu ada orang yang menggal juznya di sini. Kemungkinan besar. Begitu. Jadi bukan di Al-Ahqafnya. Karena memang di awal halaman kalau di mushaf, awal halaman. Ayat ini awal halaman, ya. Tapi zaman sekarang sepertinya sudah dimundurin. Udah langsung ke Al-Ahqaf aja. Saya dulu setoran juz 26 dari Al-Ahqaf. Seingat. Begitu. Kemudian wa fi qouli ta'ala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini pun udah enggak jadi juz kayaknya ya. Surah Az-Zariyat. Awal juz bukan di situ. Dipakai awal juz. Oh, masih awal juz ya kalau yang ini ya. Juz 27. Soalnya kadang-kadang ada juga yang sampai atur aja gitu. Begitu. Itu lebih aman sebetulnya. Sampai atur aja. Ya. Begitu. Demikian. Sampai atur atau kalau misalnya mau misalnya di cari yang dekat. Di 20 Hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-Mukramin 24 ayat 24 berarti itu kalau misalnya mau yang lebih dekat sebelumnya 24, kalau yang setelahnya berarti di 40. Susah ini. Ya udahlah, gampangnya mah sampai akhir aja. Sampai Ad-Dzariyat. Biar nggak ribet. Sampai akhir Ad-Dzariyat saja. Baik. Itu juz-juz. Wa kadzalikal ahzab. Demikian pula hizab-hizab. Hizab itu setengah juz. Apalagi kalau hizab-hizab, maka di sini Al-Imam An-Nawawi memberikan contoh qaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka kalimat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat di surah Al-Baqarah ini kalau misalnya mau jangan mulai dari situ tapi mulai dari itu justru bukan awal tema, itu akhir tema itu.
Awal temanya itu ayat setelahnya. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu. Jadi kalau misalnya antum baca dari Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, itu awal tema, akhirnya di sini wadzikrullah. Begitu. Jadi awal tema yang pertama di halaman sebelah kanan, nah akhir temanya itu halaman yang ininya gitu. Bukan itu awal tema, bukan. Jadi yang disebut hizabnya justru di sini akhir tema. Ayat ini akhir tema. Begitu. Kemudian contoh terakhir di sini qul a'unabbiukum bi khair. Adalah surah Ali Imran. Kita lihat bi khairim min dzalikum. Ayat ke awal. Kalau misalnya mau dari awal berarti dari awal halaman kalau mau. Innalladzina kafaru la tughni anhum. Tuh. Atau kalau enggak dari awal ke awal ayat 21. Itu awal tema lagi. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi waqtuluna nabiyyin bighairi haqq. Begitu. Ini beberapa contoh bahwa juz ataupun hizab itu ternyata tidak berbanding lurus dengan tema. Maka berhati-hati jangan sampai keliru. Kita mengira ada tanda-tanda bintang ini selesai. Bukan, ini bukan tempat selesai. Makanya salah seorang guru kami mengatakan ini sebenarnya nggak penting juz sama hizab itu. Hapus saja sih katanya. Apa manfaatnya katanya. Ya apa manfaatnya katanya kata beliau. Ya, ini kan kila ya katanya juz sama hizab itu kan kerjaannya Al-Hajjaj ya. Karena dia pengen sehari itu orang-orang minimal baca segitu. Tapi karena dia bukan orang berilmu jadinya baginya bagi rata. Begitu. Pokoknya bagi rata aja. Al-Quran dibagi 30, Al-Quran dibagi 60, Al-Quran dibagi 240. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Imam Nawawi mengatakan, faqulu hadza wa shibuhu, maka semua ayat-ayat tadi dan ayat yang semisalnya yang bagi alif tadabih, maka jangan jadikan tempat memulai. Jangan jadikan tempat memulai. Wala yuqaf alih, dan jangan jadikan tempat berhenti. Kata beliau, versi beliau. Fa innahu muta'alliqun bima qablah. Kenapa? Karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Begitu. Bismillah. Kemudian ada peringatan dari beliau. Beliau bilang apa? Wala taghtaranna, maka janganlah kalian tertipu. Janganlah engkau menjadi benar-benar tertipu. Bikasratil fa'ilina lahu, gara-gara banyaknya orang yang melakukannya. Oh, jangan ketipu. Wahai para asatidzah, jangan tertipu. Minal qurra, walaupun yang melakukannya adalah para ahli qiraat. Alladzina, yang mereka itu la yura'una hadhil adab, yang mereka itu enggak bisa ngejaga adab ini. Jangan tertipu dengan para pembaca Al-Quran, para qurra yang enggak bisa jaga adab ini. Dan mereka cirinya apa? Wala yufakkiruna fi hadhil ma'ani, dan mereka orang seperti itu orang-orang yang enggak pernah memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini. Dan mereka itu adalah orang yang wamtathil ma rawahul Hakim Abu Abdullah bi isnadihi an Sayyidil Jalil Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala. Dan hendaklah engkau, ini udah beda sampai sini titik, dan hendaklah engkau mengambil teladan. Wamtathil di sini artinya adalah mengambil teladan. Wamtathil, dan ambillah teladan. Dari apa? Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim namanya Abu Abdullah bi isnadihi, dengan sanadnya anis Sayyidil Jalil, dari seorang ulama yang mulia Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu an. Apa yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad? Maka Al-Fudail mengatakan la tastauhish. La tastauhish. Apa la tastauhish? Janganlah engkau itu tertipu. Janganlah engkau itu tertipu. Atau bukan tertipu ya. Janganlah engkau itu
Gelisah, gelisah. Bukan gelisah. Janganlah engkau itu merasa gelisah. Turuqal huda liqillati ahliha. Janganlah engkau gelisah dalam menyusuri jalan-jalan kebaikan gara-gara sedikit pengikutnya, gara-gara sedikit orang yang melaluinya. Janganlah engkau merasa gelisah, janganlah engkau merasa aneh. Janganlah engkau merasa apa? Kalau sedikit itu, kita sedikit itu ngerasa apa? Aneh, gelisah, asing. Turqal huda, ketika engkau melalui jalur-jalur petunjuk. Liqillati ahliha, gara-gara sedikit orang yang melaluinya. Wala taghtaranna, janganlah engkau tertipu. Wala taghtaranna, maka janganlah engkau tertipu bikathratil halikin. Gara-gara banyaknya orang yang hancur. Maksudnya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang tidak mengikuti petunjuk dan mereka akhirnya menjadi hancur. Begitu. Demikian. Ya. Janganlah merasa asing, janganlah merasa aneh, janganlah merasa terkucilkan. Nah itu. Janganlah merasa terkucilkan. Gara-gara engkau melalui jalan-jalan petunjuk tapi yang melaluinya sedikit. Jadi kalau misalnya kita bilang ke orang-orang, baca Quran tuh harus begini, nggak usah ngikutin juz, nggak usah ngikutin. Pasti kan aneh kan orang-orang kan? Jangan merasa terkucilkan, biasa aja. Dan jangan ketipu dengan banyaknya orang-orang yang hancur. Itu kata Al-Fudail ibni Ayyad. Begitu. Makanya saya sampaikan di sini turunannya walihada, maka turunan dari masalah ini walihada al-ma'na qala al-ulama walihadal ma'na qala al-ulama, maka dengan makna ini maksudnya apa? Hukum yang berlanjut dari pembahasan ini, maka para ulama mengatakan qiraatu suratin qasiratin bikamaliha, membaca satu surah yang pendek tapi tuntas, afdalu lebih baik min qiraati ba'di suratin, daripada membaca sebagian surah tawilatin yang panjang biqadril qasirah, tapi kadarnya sama dengan kadar surah yang pendek tapi nggak tuntas begitu. Kenapa? Membaca surah pendek yang tuntas lebih utama daripada membaca surah panjang yang tidak tuntas. Fa innahu, karena sesungguhnya cara baca nggak tuntas tadi qad yakhfal irtibatu ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Maksudnya apa? Maka kalau cara baca seperti itu akan menyembunyikan apa? Akan menyembunyikan ikatan-ikatan ayat atas sebagian orang pada sebagian keadaan. Begitu. Jadi di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, kalau misalnya kita baca surah pendek, misalnya surah pendeknya itu setengah halaman. Segini ya, baca surah pendek setengah halaman. Kemudian ini full. Kemudian kita baca surah panjang. Kita baca surah panjangnya dengan kadar yang sama. Begitu. Nah, lebih utama mana? Lebih utama baca surah pendek yang full daripada baca surah panjang dengan kadar yang sama seperti surah pendek tadi. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kalau baca surah panjangnya satu halaman, surah pendeknya setengah halaman, lebih utama mana? Nah, kalau surah panjangnya selesai tema, dia lebih utama. Kalau surah panjang selesai tema, dia lebih utama. Tapi kalau surah panjangnya itu nggak selesai tema, baca surah pendek tetap lebih utama. Begitu. Ya, ini pentingnya memahami isi kandungan Al-Quran. Baik. Kemudian waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi, dan juga telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya an Abdullah bin Abil Hudzail, dari Abdullah bin Abil Hudzail at-Tabi'i, salah seorang tabi'in al-ma'ruf yang sudah terkenal, radhiyallahu anhu qol, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, kanu, bahwasanya mereka para tabi'in, para sahabat, yakrahuna, enggak suka, ayaqra'u ba'dal ayati wa yatruku ba'daha. Para sahabat, para tabi'in itu enggak suka kalau antum baca Al-Qur'an tapi enggak selesai satu surah. Baca sebagian ayat, sisanya ntar aja deh besok, enggak suka. Para sahabat, para tabi'in itu enggak suka. Begitu. Wallahu a'lam bissawab.
Demikian, apabila ada tanyakan dipersilakan. Iya, silakan. Apakah berlaku bagi penghafal Al-Quran ketika nyetor? Harusnya iya. Harusnya iya. Begitu. Maka saya katakan harusnya iya. Tapi saya setorannya, saya ziyadahnya baru 1 ayat. Maka silahkan setoran dari awal tema. Loh, terus ayat yang dihafalnya ziyadahnya belum akhir tema. Maka setelah selesai setoran, keluar, baca, selesaikan sampai akhir tema. Paham gak maksudnya? Dilanjutin. Jadi setoran cuma 1 ayat yang barunya, tapi kita bacanya dari awal tema sebelumnya. Cuma ayat yang baru ini bukan akhir tema. Terus gimana caranya? Maka setelah selesai setoran, jangan shadaqallahul azim dulu, lanjutkan di luar majelis sendirian tilawah, baca saja sampai akhir tema. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mestinya begitu. Idealnya demikian. Hah? Kalau tidak menerapkan tidak beradab. Aja. Kita nggak bilang halal haram. Ini kurang beradab. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini bukan masalah halal haram. Ini persoalan adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika para sesepuh yang nggak tahu, semua orang yang tidak tahu dimaafkan dengan syarat belajar. Kalau nggak belajar, mereka tercela karena meninggalkan thalabul ilmi. Begitu. Jangankan masalah ini, masalah yang lebih berat dari itu juga banyak yang nggak tahu. Berdosa nggak? Yang nggak tahu nggak dosa. Tapi karena mereka nggak belajar, tercela, aib, bahkan bisa dosa gara-gara meninggalkan belajar. Bukankah hari ini masih banyak orang yang nggak nutup aurat secara sempurna? Apakah mereka tahu batasan aurat? Bisa jadi belum tahu. Pertanyaannya, ngapain aja hidup di dunia kok nggak tahu batasan aurat? Kan begitu. Yang Allah tanya nanti di akhirat adalah pertanyaan, buat apa waktu kau habiskan? Kenapa nggak belajar? Betapa banyak hari ini orang-orang baca Al-Fatihah tapi berantakan dan mereka nggak tahu bacaannya berantakan. Kita nggak usah ngomongin wakaf itu, dia terlalu berat ini mah. Hurufnya berantakan, itu banyak orang yang masih begitu bacaannya. Berdosa nggak? Ya kalau nggak tahu nggak berdosa. Tapi mau sampai kapan nggak taunya? Begitu. Maka tugas kita adalah menyebarkan, memberitahu kepada mereka. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah adab sebetulnya dapat dikatakan ringan ya kalau dibandingkan masalah-masalah lain yang lebih berat. Masalah akidah, masalah fiqih. Betapa banyak orang sholat masih berantakan. Wudunya masih nggak benar. Bagaimana mereka? Ya kalau nggak tahu dimaafkan. Tapi kalau terus-terusan nggak tahu dan mereka nggak belajar, yang nggak dimaafkan lagi. Mereka dikasih waktu, hidup sampai 30, 40, 50, 60 tahun. Masa sih nggak sempat belajar wudhu begitu kan? Masa nggak sempat belajar sholat? Masa nggak sempat belajar kalau tauhid itu penting? Kalau meminta-minta kepada pohon itu syirik? Kalau minta-minta kepada nyoroki dulu itu syirik? Iya kan? Masa bilangnya nggak tahu terus? Mau sampai kapan nggak tahu? Gila dikasih tahu bilang radikal, mabok agama, wahabi. Gimana ceritanya? Begitu. Gila dikasih tahu begitu kan orang zaman sekarang. Oh lu mabok agama lu. Oh radikal, ekstrim, Hizbut Tahrir, wahabi. Dikasih tahu malah begitu. Ya. Yang penting kita ngasih tahu, itu sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Masalah yang tadi yang jadi imam tarawih misalnya kalau terima Imam tarawih menerima uang terus kalau kita tahu itu cara ngasih tahu ke DKM-nya yang ngasih itu. cara ngasih tahu ke DKM-nya, kasih tahu bahwa akad ijarah untuk menjadi imam itu menurut fikih nggak boleh.
Kecuali kalau yakin ada ahli fiqih yang muktabar membolehkan. Saya nggak bilang para ulama sepakat nggak boleh ya. Cuma saya belum ketemu adanya pendapat yang muktabar yang mengatakan bahwa hal tersebut boleh. Kalau memang ada pendapat yang muktabar nggak masalah sebetulnya. Antum bisa taklid sama pendapat itu. Yang jadi masalah ada apa enggak? Nah itu yang mesti dicari. Tapi kalau misalnya selama ini atau sementara ini antum belum tahu pendapat yang muktabar ada yang membolehkan, maka lebih baik bilang pada DKM, ini sebetulnya menurut fikih nggak sah. Kenapa? Karena pasti bentuknya upah. Kalau bukan upah apa coba? Kalau bukan upah apa? Apa kalau bukan upah? Maka kalau mau upahnya upah ceramah. Ceramah kultum Ramadan. Jadi imamnya fara, cabangnya. Ustaz bisa ngisi kultum Ramadan? Oke. Ntar sekalian jadi imam ya? Nah nggak masalah. Akadnya akad kultum Ramadan. Maka kalau nggak kultum jangan diterima. Saya tadi nggak kultum, hal ini malam ini nggak ada kultum, udah ngapain? Ini uang apa? Uang ongkos? Nggak usah. Jadi imam itu nggak perlu ada gantian. Ini mau buat ini aja nggak ganti ongkos aja ke sini, nggak usah. Saya nggak pakai ongkos, kok pakai bensin beli sendiri. Nggak habis liter gitu dari rumah ke sini kayak gitu. Kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang ditanyakan dipersilahkan. Kalau ditawarin itu kan sama sayembara. Gimana misalnya? Kalau sayembara tuh akadnya begini, siapa yang mau menjadi imam maka akan mendapatkan hadiah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kalau misalnya ditawarin, bukan sayembara namanya. Itu ditawarin. Kalau sayembara tuh yang mengajukan adalah diri sendiri. Setelah ada tawaran, siapa saja yang mau begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan gimana? Jadi yang kalau di Malaysia itu setiap malam Jumaat ada bacaan Yasin. Jadi kalau imam yang mengetuai bacaan Yasin bisa enggak Ustaz dia mendapatkan upah? Apabila maksudnya adalah membimbing jamaah, kemudian mengajarkan jamaah tata cara membaca yang benar, maka ini masuk dalam dirasah dan ini boleh. Namun apabila hanya membaca saja tanpa ada pembelajaran, maka ini pun sama dengan membaca Al-Quran seperti biasa. Maka alangkah lebih baik apabila tak hanya sekadar untuk memimpin baca saja, tapi juga ia pun memberikan wejangan atau nasihat atau sedikitlah macam ta'liq atau tafsir sedikit aja. Apa yang dibaca ataupun tajwidnya sedikit aja. Yang penting ada dirasah, maka nanti upahnya upah dirasah, upah pembelajaran. Begitu wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ada yang tanyakan dipersilahkan. Cukup? Tidak ada tanyakan lagi? Apabila demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu apakah lebih aman untuk orang awam jika membaca Al-Quran dengan mushaf terjemahan? Karena di situ tercantum tema-tema yang berbeda. Kalau maksudnya adalah membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, ya bagus, bisa melihat seperti itu. Dan memang lebih aman buat wanita yang haid, ya karena kalau banyakkan terjemahannya jadi bukan berfungsi sebagai mushaf. Cuma kalau misalnya banyakkan terjemahannya, jadi pahalanya bukan pahala lihat mushaf nantinya. Begitu. Kalau dia
lebih banyak terjemahannya dibandingkan Al-Qur'annya, maka tidak dapat pahala melihat mushaf. Itu yang disayangkan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada terjemahannya bagus, apalagi ada wakaf ibtida, apalagi ada akhir-akhir tema, itu justru daripada kita, banyak kan sekarang mushaf-mushaf itu beredar ya, mushaf ini, mushaf itu, mushaf ini, mushaf itu. Kenapa nggak ada mushaf yang wakaf ibtida sama akhir tema gitu? Daripada harus mushaf khusus perempuan warnanya pink, apa pentingnya kayak gitu? Kadang kan dikasih nama gitu depannya. Itu kan itu mah buat bisnis banget lah gitu maksudnya. Nggak ada faidah apa-apa aja, cuma ya gitu aja. Sekarang emang orang jualan mushaf itu sekarang ya beneran bisnis ya. Faidahnya sedikit. Mungkin siapa yang punya percetakan Al-Quran, yang jago desainer Al-Quran, maka bisalah untuk memulai ini. Sekarang baru ada mushaf wakaf ibtida, tapi belum ada mushaf yang kayaknya di akhir tema itu, setiap akhir tema ada kalimat itu, belum ada tuh. Nah itu yang bisa digali. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau tanda wakaf tidak sesuai tema, ya itu tadi, kalau mushaf Indonesia pasti ada tanda ainnya. Kalau mushaf Indonesia itu pasti ada tanda ain. Dan seingat saya kalau mushaf yang ada tanda ain, mushaf Madinah yang ada tanda ainnya itu adalah mushaf As-Sahib ya kalau nggak salah ya. Ada tanda ainnya nggak Sahib? Nggak tahu. Tapi dia wakaf ibtida ada. Kalau As-Sahib itu wakaf ibtida ada. Ya terlepas para ulama beda pendapat itu terlepas. Yang penting dia sudah ada wakaf ibtidanya. Cuma kalau temanya wallahualam ada tanda ain atau enggak. Tapi seingat saya sih ada tanda ain kalau masalah As-Sahib itu. Kalau ada tanda ini aman berarti. Begitu wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, as-sahib. Pakai ha, sahahib. Dia cetakannya pakainya Dhabat Madinah. As-sahib itu pakainya Dhabat Madinah. Ada terjemahannya, ada wakaf ibtida. Kalau nggak salah juga ada akhir tema, tapi saya nggak tahu. Saya belum di-tag apakah ada akhir tema atau enggak. Tapi kalau wakaf ibtidanya ada, dia ada garis. Terlepas itu tempatnya diperselisihkan para ulama, terlepas itu, tapi sudah ada usaha begitu. Ustaz Arham itu yang bikinnya. Yang ngasih tanda wakaf ibtidanya Ustaz Arham. Al-Hafidh. Ada ainnya ya. Nah, ada ainnya itu. Berarti bisa dipakai as-sahib. Sementara ini yang cukup lengkap dan berfungsi benar-benar gitu si apanya namanya tambahan-tambahannya berfungsi itu yaitu as-sahib paling. Begitu. Wallahu a'lam. Buat pemula, buat orang awam. Ada terjemahan juga kan? Ada versi terjemahnya juga ya? Ada terjemahnya udah itu. Insyaallah. Aman. Maksudnya tempat wakaf ibtida itu para ulama kan beda pendapat. Ya, beliau kan dengan ijtihad beliau, dengan jurujukan beliau sudah ada begitu. Sudah tandanya itu ya aman. Maksudnya buat orang awam udah cukup. Ya, terlepas kalau saya baca sama Syekh kadang-kadang saya nggak setuju dengan tanda di situ. Iya. Ya, namanya wakaf ibtida itu ijtihadi. Mushaf Kudus ada tanda ainnya. Kalau mushaf Indonesia semua ada tanda ainnya. Mushaf Indonesia semua ada tanda ainnya. Karena itu resmi. Tanda ain itu sudah resmi. Standar Dhabat mushaf Indonesia. Begitu. Kalau mushaf Madinah emang dari sononya udah nggak ada. Maka mushaf as-sahib ini menarik. Dhabatnya Madinah dikasih tanda ain. Begitu. Gabungin. Itu. Jadi kalau mushaf Indonesia semuanya pasti ada tanda ain. Nggak ada yang nggak ada tanda ain. Pasti ada tanda ain. Begitu ya. Demikian Allahu a'lam. Khair. Apabila demikian kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.